Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Walaupun dari tadi subuh hujan tidak berhenti, tapi itu adalah hujan berkat, sehingga kita tidak kepanasan. Jadi kalau kita naik mobil tidak perlu hidupkan AC, ya, karena AC-nya dari luar sudah cukup dingin Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kita sudah masuk di tanggal 10 Maret 2024 dan sebentar lagi kita juga akan merayakan hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, hari Paskah. Saudara, di bulan Maret ini bagi saya adalah bulan istimewa secara pribadi dan mungkin juga bagi Bapak Ibu semuanya. Dan memang setiap bulan itu adalah bulan istimewa, tapi ada kelebihan tersendiri bagi saya. Mengapa? Karena saya lahir di bulan Maret, tepatnya nanti tanggal 25 Maret 2025. Jadi kalau yang nanti ada rencana mau kasih ulang tahun, kasih kado, ucapan apa dan segala sesuatunya dilengkapi dengan berkas-berkasnya, silakan. Kita dengan senang hati menerimanya. Pintu selalu terbuka, ya, apalagi pintu hati Bapak Ibu. 35 tahun, ya. Jadi ini yang 35 Bapak Ibu. Jadi rasanya sangat mudah. Saya dilahirkan pada waktu itu di sebuah kampung. Rumah kami itu rumah panggung terbuat dari papan dan di bawahnya itu ada lorong untuk pelihara kerbau. Jadi kalau malam hari, setiap hari sepertinya kita mengalami gempa terus. Mengapa? Karena kerbau itu kalau digigit lalat, dia akan menggosok-gosokkan tubuhnya ke tiang daripada rumah itu, sehingga rumah itu akan bergoyang, krek, 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 seperti itu. Dan itu sudah akrab Bapak Ibu. Dan kemudian ketika saya lahir di desa, di kampung yang cukup dingin itu, seperti Wamena dinginnya, waktu itu tidak pakai bidan desa, tapi ada namanya Sibaso. Sibaso itu dukun beranak, bukan dukunnya yang beranak gitu. Maksudnya membantu orang yang beranak. Sebenarnya dia bukan dukun, tapi memiliki keahlian otodidak untuk membantu orang wanita yang bersalin. 3 bulan waktu saya dilahirkan, saya dibawa oleh mama saya keluar dari rumah karena kebiasaan di kampung kami ada keyakinan pada waktu itu bayi yang baru lahir tidak bisa dibawa keluar dari rumah. Jadi untuk bisa dia dibawa keluar, maka saya dibawa ke pasar untuk membeli pisang, dan pisang ini akan diserahkan kepada opung saya, kakek saya, sebagai bukti bahwa cucunya ini sudah bisa melihat dunia luar. Saya digendong oleh mama saya pakai kain sarung, kain paropa, dan mama saya menawar sesuatu barang, ternyata harga tidak cocok. Dia bangkit, berdiri dan hendak pergi ke tempat lain untuk menawar harga. Namanya ibu rumah tangga, selalu mencari harga yang paling murah. Tetapi pada saat itu kain gendongan saya menyerempet jualan pedagang itu sehingga terpecah. Karena itu dengan secepatnya pedagang itu menarik simpul kain gendongan saya untuk menahan langkah ibu supaya dia tidak pergi, artinya membayar denda. Tetapi Anda tahu, kain sarung yang digunakan untuk menggendong saya itu terlepas sehingga saya terjatuh. Masih baik 3 bulan, terjatuh ke tanah, tidak bergerak dan tidak bersuara. Mama saya berpikir saya sudah tamat pada waktu itu. Dia menangis berteriak-teriak. Karena teriakan ibu, maka sekeliling orang di pasar itu datang berkerumun melihat saya. Apa yang terjadi? Namanya kita orang Indonesia keponya minta ampun. Mereka berkata satu dengan lain, kasihan ibu itu tidak bisa menjaga bayinya sampai nas seperti itu. Tetapi Anda tahu, ibu saya menangis menjerit-jerit dan kemudian merangkul saya dan menempelkan saya ke dadanya sambil menangis, dan puji Tuhan akhirnya tangan saya sudah mulai bergerak-gerak dan kaki saya katanya mulai bergerak-gerak, dan ibu saya sadar, anak saya masih hidup, anak saya masih hidup, katanya. Bapak Ibu pedagang itu minta maaf kepada ibu untuk tidak sampai proses ke kantor polisi, tapi dia tidak pedulikan itu lagi. Setelah itu dia pulang ke rumah, dia lapor kepada ayah saya, anak ini tadi hampir mati, dan karena itu banyak orang berkerumun berkumpul mengelilingi dia.
Maka ayah saya berkata, karena banyak orang berkumpul mengelilingi anak ini, kita tambahkanlah namanya Parlonduan. Jadi nama saya itu harusnya sebenarnya Derman. Derman itu dari bahasa Jawa lah, mungkin derma gitu ya. Ditambahkan Parlonduan, Parlonduan itu dalam bahasa Batak perkumpulan banyak orang. Jadi nama saya Derman Parlonduan, nama Bang. Jadi supaya Anda tahu mengapa ada namanya dia Parlonduan, karena ternyata 53 tahun yang lalu dia sudah hampir tamat dan dikerumuni oleh banyak orang. Maka saya katakan peristiwa kelahiran saya itu adalah peristiwa yang luar biasa. 3 bulan pertama itu bagi saya adalah hal yang luar biasa. Kalau sampai ada saya sampai dengan hari itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, 31 tahun yang lalu, 1 Maret 1993, saya diterima menjadi Satpam dan Cleaning Service Office Boy di kantor Petun Medan dengan pangkat golongan 1B. Kalau di sekolah, golongan 1B itu mohon maaf, pekerjaannya penjaga sekolah. Nah itulah saya, penjaga kantor. Anda tahu gaji saya berapa? Rp52.800, sangat besar. Waktu itu nasi bungkus harganya sudah 2.500 lebih. Jadi kalau gaji saya itu dibeli nasi bungkus itu dapat cuma 20 bungkus saja, tidak cukup sebenarnya 1 bulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar dari peristiwa itu menjadi satpam, cleaning service, office boy, pangkat yang paling rendah. Kami ada 50-an orang, dari ketua pengadilan, wakil ketua, hakim sampai kepada office boy-nya kami ada 50-an orang, dan saya penutup. Jadi kalau dalam daftar absensi, presensi, koyak sedikit absen itu kertasnya, nama saya hilang karena saya penutup. Jadi artinya kalau ada perkumpulan tidak akan pernah dipakai di sini Pak Nawaban, itu nggak pernah seperti itu. Angkat itu, bereskan itu. Kenapa itu toilet kotor, corok? Kenapa sana, kenapa sini? Nah itu jadi dibebankan kepada kita. Tapi saya bersyukur dan mengucap syukur karena pada waktu itu banyak orang yang juga belum mendapatkan pekerjaan. Saya sudah mendapatkan pekerjaan walaupun pekerjaannya adalah yang paling bawah. Maka saya katakan bulan Maret itu bagi saya adalah bulan istimewa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang lahir bulan Maret, coba angkat tangan dulu. Coba angkat tangan. Iya, ada Bapak, ada siapa lagi? Di mana? Iya, ada Kakak Nona, ada juga di belakang Kakak Nona, ada 2 itu. Jadi kita selamat ulang tahun lah untuk kita, ya. Iya. Ya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya sangat bersyukur pada hari ini Pak Gembala kembali mempercayakan saya, dan Pak Gembala ini kalau mempercayakan kita khotbah itu akan selalu tiba-tiba gitu kan. Pak Nawaban khotbah, ya namanya Pak Gembala, kita terlalu berani melawan gitu ya. Mau cari alasan apa kita, padahal harusnya kita sudah rencanakan ini libur panjang sampai dengan hari Selasa. Nah, sudah bisa lagi jalan-jalan ke Biak. Tahu-tahu dikasih notifikasi sama Pak Gembala, Pak Derman khotbah hari Minggu. Wah, ini perintah Gembala, tidak bisa kita melawan. Siap Pak Gembala. Iya. Bapak Yesus kasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan hari ini murid sejati tampil beda. Ini kita menjelang Paskah, dan saya akan berbicara ini terkait dengan Yusuf Arimatea. Firman Tuhan dalam Matius 27 ayat 57 sampai 61. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang kosong, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tadi bahwa menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang menjadi murid Yesus juga. Catat, dan yang menjadi murid Yesus juga.
Jadi siapa Yusuf yang berasal dari Arimatea ini? Yang pertama, dia itu adalah orang kaya yang berasal dari Ramla, lebih kurang 20 km sebelah tenggara kota Tel Aviv, dahulu kota Israel. Sekarang kan sudah pindah di Yerusalem. Kemudian yang kedua, Yusuf yang berasal dari Arimatea ini sudah menjadi murid Yesus. Dan kemudian fakta yang ketiga adalah Yusuf Arimatea ini adalah anggota majelis besar yang terkemuka, yaitu Sanhedrin. Sanhedrin itu ada 71 orang anggotanya, yaitu pemimpin agama Yahudi. Kemudian ada orang awam, tua-tua terkemuka, dan kemudian juga ada orang Farisi, ahli tafsir Taurat. Jadi yang ke-71 orang ini duduk di dalam Dewan Sanhedrin. Yusuf Arimatea itu yang telah menjadi murid Yesus itu juga ada di sana. Tetapi fakta yang keempat yang luar biasa adalah Yusuf Arimatea ini adalah seorang yang menanti-nantikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Ditulis dalam Markus 15 ayat 43. Saudara, saya mau katakan kepada kita, ternyata pada waktu itu Yusuf Arimatea ini walaupun dia ada di dalam golongan Sanhedrin, dia tidak setuju akan penyaliban Yesus, akan penghukuman dari Tuhan Yesus. Tetapi dia kalah suara. Karena dia kalah suara, maka terjadilah penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Pilatus. Siapa itu Pilatus? Pontius Pilatus adalah wali negeri atau gubernur provinsi Yudea dan Samaria dari Kekaisaran Roma. Pada waktu itu Israel dijajah oleh Roma, maka diangkatlah di sana seorang gubernur. Kalau dulu di Indonesia, gubernur Hindia Belanda sebagai perpanjangan tangan daripada ratu. Dan hal yang sama yang terjadi 2000 tahun yang lebih yang lalu di Israel ini, diangkat di sana perpanjangan tangan pemerintah Roma, yaitu Pontius Pilatus. Pada waktu itu Kekaisaran Roma dipimpin oleh Tiberius, dan Pontius Pilatus ini kantor gubernurnya itu ada di Yerusalem. Sedangkan ada juga waktu itu diangkat raja boneka dari Roma, yaitu Herodes. Herodes itu bukan orang Roma. Herodes itu adalah orang Samaria yang diangkat menjadi raja di Galilea, tetapi itu adalah raja boneka untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara, wali negeri atau Pontius Pilatus memiliki kuasa penuh atas hukum tertinggi. Jadi untuk menjatuhkan hukuman mati itu tidak bisa dilakukan oleh mahkamah agama yang ada di dalam Sanhedrin itu. Karena mahkamah agama itu hanya mengurusi hukum sipil sebagian, tetapi hukum publik untuk menjatuhkan hukuman mati atau hukuman berat itu harus dijatuhkan atau dipegang oleh Pontius Pilatus sebagai penguasa tertinggi di Yudea pada waktu itu. Dan Pontius Pilatus bisa menganulir putusan-putusan dari mahkamah agama yang ada di Israel. Dan kemudian yang ketiga, Pontius Pilatus ini ternyata lebih mendahulukan stabilitas politik, keamanan politiknya daripada kebenaran. Dia justru membebaskan Barabas. Barabas ini adalah seorang perampok kawakan, seorang penyamun. Dia bebaskan itu. Justru Yesus yang disalibkan. Karena pada waktu itu menjelang Hari Raya Paskah, ada kebiasaan sama dengan di kita. Hari Raya Paskah itu kan pembebasan. Kalau di kita hari kemerdekaan. Kalau hari kemerdekaan, presiden diberikan kewenangan untuk memberikan garasi, untuk memberikan keringanan-keringanan hukuman kepada para terpidana. Itu kewenangan presiden, sama. Pontius Pilatus juga diberikan kewenangan. Maka dia memperhadapkan kepada halayak ramai, ini Yesus, ini Barabas, penyamun perampok besar.
siapa yang kalian pilih untuk dihukum mati? Yesus atau Barabas? Anda tahu, pilihan antara Yesus dan Barabas itu adalah sebenarnya sangat mempermalukan. Mengapa? Karena orang yang tidak ada kesalahannya disandingkan dengan orang yang punya kesalahan besar itu tidak masuk akal. Tapi kalau ini pencuri kerbau, kemudian ini pencuri babi, mana yang kalian pilih bebaskan? Itu kan masih ada pedanannya toh. Tapi orang yang tidak bersalah dengan perampok besar, masa disandingkan seperti itu? Tapi itu yang dilakukan. Mengapa? Untuk menjaga stabilitas politiknya. Kemudian fakta yang keempat, Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus atas 3 tuduhan penting yang dialamatkan oleh Mahkamah Agama. Yang pertama, menyesatkan rakyat. Ketika tuduhan itu dialamatkan kepada Yesus, tidak ada bukti bahwa Yesus menyesatkan rakyat. Waktu itu ketika ada orang-orang Farisi mencobai Yesus, apakah kami dilarang untuk membayar pajak kepada Kaisar? Maka Yesus berkata, apakah ada koin di dalam tanganmu? Ada, tunjukkan. Gambar apa yang ada di sana? Mereka berkata, ada gambar Kaisar. Maka Yesus berkata, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dia tidak ada menyesatkan rakyat. Kemudian tuduhan yang kedua, melarang orang membayar pajak, juga tidak ada bukti. Dan tuduhan yang ketiga adalah menyebut dirinya sebagai raja. Yesus benar menyebut dirinya sebagai raja, tapi bukan raja secara politik. Bukan raja secara dunia yang memerintah secara hukum kenegaraan, tetapi dia berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi orang-orang Farisi, Mahkamah Agama memutarbalikkan fakta, dan itu diperhadapkan kepada Pontius Pilatus. Anda tahu, Pontius Pilatus penguasa cuci tangan. Dia berkata, aku tidak menemukan sedikit pun kesalahan di dalam diri orang ini, dan itu terserah kamu. Apa yang dikatakan oleh rakyat kebanyakan pada waktu itu? Mereka berkata seperti ini, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Anda tahu, ketika itu mereka berkata seperti itu, apa yang terjadi? Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma, setelah Yesus ini sudah naik ke surga ini, Jenderal Titus mengepung Yerusalem. Anda tahu, semua bangunan yang bertingkat di Yerusalem diluluhlantakan, termasuk Bait Allah kedua. Mengapa Bait Allah kedua? Karena Bait Allah pertama yang dibangun oleh Raja Salomo itu telah diluluhlantakkan ketika orang Israel ditawan di Babilonia. Dan setelah mereka keluar dari Babilonia, maka dibangun lagi di tempat yang sama Bait Allah kedua. Dan Bait Allah kedua ini, Bapak Ibu, oleh Herodes Agung dilakukan pemugaran untuk mengambil hati rakyat orang-orang Yahudi, supaya sepertinya dia berpihak kepada orang Yahudi, dilakukan pemugaran. Dan disitulah orang-orang Israel waktu itu beribadah pada tahun 70 Masehi. Bukan hanya kota Yerusalem yang diluluhlantakkan, Bait Allah kedua pun dihancurkan. Sejak saat itu sampai dengan 1900-an tidak ada namanya negara Israel. Mereka berada di mana? Mereka ada di Eropa, di berbagai bangsa-bangsa, ada di Kanada, ada di Australia, ada di Amerika. Tidak ada negara Israel sampai kepada akhirnya mereka mencetuskan ide gerakan Zionisme yang dibantu oleh Inggris pada waktu itu. Dan puncak penderitaan daripada mereka, Anda tahu kapan? Tahun 1940 sampai dengan tahun 1945, masa Perang Dunia Kedua. Tentara Nazi dari Jerman memasukkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ke dalam kamp konsentrasi. Lebih kurang 6 juta orang Israel mati secara mengenaskan, yang disebut dengan istilah Holocaust, puncak penderitaan mereka. Tapi berakhirnya Bapak Ibu, mereka memproklamirkan kemerdekaannya. Mereka bisa eksis sampai dengan sekarang dan berduyun-duyun pulang dari berbagai negara. Tapi Anda tahu, ribuan tahun mereka tidak ada negara. Dan sampai hari ini mereka berkonflik dengan saudara sepupu mereka. Saudara, itu dimulai ketika mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan kepada anak cucu kami.
kepahitan yang dialami oleh orang-orang Israel oleh kesalahan daripada nenek moyang mereka. Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan banyak orang dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Itulah dampaknya Bapak Ibu. Tapi kalau mereka masih ada sampai dengan hari ini, karena itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham untuk memelihara keberadaan mereka. Saudara, ketika Yesus mati, bagi penguasa Roma, orang mati disalib, dibiarkan membusuk. Disalibkan di mana? Di Bukit Golgota. Bukit kecil sebenarnya, tetapi dekat dengan kota Yerusalem. Mengapa dekat dengan kota Yerusalem? Supaya penduduk kota Yerusalem ketika melintasi Bukit Kalvari, Bukit Golgota itu bisa menyaksikan ada terhukum, ada tergantung di sana. Jadi biasanya itu orang terhukum tidak langsung mati, dibiarkan sampai darahnya kehabisan sehingga bisa 2 atau 3 hari berikutnya baru mati, menjerit-jerit kesakitan. Maka Bukit Golgota itu disebut juga dengan Bukit Tengkorak ketika Yesus tergantung di kayu salib. Waktu itu sudah memasuki hari persiapan Paskah. Anda tahu hari persiapan Paskah, orang Israel tidak diperkenankan mengurusi mayat. Karena kalau mereka bersentuhan dengan mayat, maka Paskah mereka batal. Harus mereka lakukan lagi pada bulan berikutnya. Bagi orang Israel, bulan pertama itu atau bulan Nisan itu adalah bulan April. Jadi bulan April ke depan bulan Nisan bagi mereka. Pergantian hari itu adalah pukul 18. Jadi sebelum pukul 18, terhukum ini harus dipastikan diturunkan mayatnya. Tetapi Yesus baru tergantung sekitar 3 jam di kayu salib dan 2 orang penjahat di kanan dan di kirinya. Maka untuk mempercepat kematian terhukum ini karena memasuki persiapan Paskah, maka tumit yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya dipatahkan. Tapi ketika prajurit Roma menghampiri salib Yesus untuk mematahkan tumitnya, dia menyaksikan bahwa Yesus sudah mati, sehingga tumitnya tidak jadi dipatahkan. Dia ambil tombak atau lembing, dihujamkan ke lambung Tuhan Yesus dan keluarlah cairan-cairan putih bening. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu penderitaan yang luar biasa. Dan Anda tahu, dalam kondisi yang demikian, orang-orang atau murid-murid daripada Tuhan Yesus yang ada berstandby di situ, ya hanya Yohanes yang dikasih Tuhan Yesus minggu kemarin sampaikan Pak Gembala, dan juga wanita Maria ada di sana, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tapi murid-murid yang lain termasuk Simon Petrus bersembunyi. Saudara, hari raya Paskah bagi Yahudi, Paskah atau Pasek atau juga Pasa dalam bahasa Ibrani, artinya dilewati. Upacara penyembelihan anak domba jantan berumur 1 tahun yang tidak bercacat dan darahnya diolesi di ambang pintu rumah sehingga malapetaka tidak masuk ke dalam rumah itu. Ketika orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, waktu itu sudah banyak tanda yang terjadi disampaikan melalui Musa, tapi Firaun pada waktu itu tidak memperkenankan orang Israel keluar. Maka pada akhirnya ada tulah yang terakhir Bapak Ibu, anak-anak sulung mati. Tetapi supaya anak sulung orang-orang Israel tidak mati, maka mereka harus menyembelih anak domba yang berumur 1 tahun dan tidak bercacat, dan darahnya harus diolesi di ambang pintu rumah-rumah mereka sehingga malaikat maut tidak datang ke rumah mereka. Dan benar, yang datang adalah ke rumah orang-orang Mesir, dan bahkan anak sulung dari Raja Firaun pada waktu itu mati secara mengenaskan. Hari Raya Paskah ini dirayakan 7 hari memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang juga sering disebut dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Mengapa roti tidak beragi? Karena kalau biasanya mereka membuat roti itu pakai ragi dengan adonan, maka kalau ada ragi mereka harus menunggu roti itu berkembang.
Tapi tidak ada waktu, mereka harus buru-buru keluar dari tanah Mesir supaya mereka keluar dari perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir itu. Maka mereka makan roti yang tidak beragi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran Paskah yang pertama bagi orang-orang Israel. Lalu tadi saya katakan di awal, murid sejati berani tampil beda, yaitu Yusuf dari Arimatia. Apa yang membuat dia berbeda daripada yang lain? Ini yang mau kita bahas secara singkat. Pertama, Yusuf Arimatia ini yang tadi duduk dalam golongan Sanhedrin sebagai pemimpin dan orang kaya itu, dia berani menggunakan potensinya dan sumber daya yang ada padanya, jabatan yang ada padanya. Buktinya apa? Di dalam Matius 27 ayat 58, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dia pejabat dan dia ada di dalam golongan Sanhedrin dan dia orang kaya. Dia pertaruhkan jabatan, reputasi dan kedudukannya menghadap Pontius Pilatus. Anda tahu Pontius Pilatus adalah seorang pemimpin yang sangat kejam. Dan dia adalah pemimpin dari penjajah. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan dia. Walaupun pejabat, walaupun orang kaya. Ada aturan, ada tata krama, ada protokoler di istana yang harus dilalui untuk bisa bertemu dengan dia. Tetapi Yusuf Arimatia ini, dia tidak peduli dengan jabatannya, dia tidak peduli dengan kekayaannya, dia tidak peduli dengan apakah nanti dia disingkirkan oleh orang-orang golongan Sanhedrin yang 70 orang itu. Dia menghadap Pontius Pilatus karena dia tahu ini sudah mau masuk hari Paskah dan meminta mayat Yesus. Sebenarnya pada waktu itu Pilatus pun kaget ketika diberitahu bahwa Yesus sudah mati, dan Pontius Pilatus memerintahkan kepala pasukan untuk mengecek kebenaran itu, apakah benar Yesus sudah mati. Dan ternyata Yesus sudah mati dan dia pun kaget dan dia menyerahkan itu kepada Pontius Pilatus. Mungkin Anda berkata, saya sibuk Pak Nababan, saya punya jabatan, saya punya usaha, saya punya apa, itu tidak masalah. Apa yang ada pada kita, kita harus gunakan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Saya belajar Bapak Ibu, pada tahun 2002 waktu pertama kali saya diangkat menjadi hakim. Kemudian 2004 kami membuka sebuah pelayanan pos PI di satu kota di Sumatera Utara. Ketika kita buka pos PI, kita ibadah di hotel seperti ini, tapi ada perlawanan dari saudara-saudara kita. Waktu kita resmikan itu menjadi cabang, gereja cabang, teman-teman kita unjuk rasa di bawah. Kita ada ibadah di lantai 3 pas seperti ini, mereka unjuk rasa di bawah. Untungnya waktu itu ditahan sama pihak keamanan, pihak kepolisian. Waktu selesai ibadah pentasbisan cabang itu, kami turun ke bawah. Kasat Intel waktu itu sama kasat reskrim menemui saya, menyampaikan, Bapak tidak tahu tadi banyak orang di sini menolak kegiatan ini, tapi puji Tuhan mereka sudah pulang. Saudara, setelah itu juga pada tahun 2004 saya diangkat menjadi ketua panitia Natal Okumene. Waktu itu saya masih sangat muda menjadi hakim. Ada 2 kota dan kabupaten yang berdekatan pada waktu itu. Biasanya perayaan Natal yang mereka lakukan itu hanya di Gedung Nasional kapasitas 600 orang tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika saya dipercayakan menjadi ketua panitia Natal Okumene, saya katakan kita pindahkan ke lapangan sepak bola. Karena di situ anak-anak Tuhan sangat banyak, gereja sangat banyak. Bagaimana mungkin Anda buat perayaan Natal Akbar untuk kota dan kabupaten hanya di Gedung Nasional kapasitas 600? Kita harus keluar. Kita harus masuk ke stadion sepak bola yang sangat besar. Benar. Walaupun prosesnya sulit Bapak Ibu, kita lakukan di sana. Waktu kita rutung Bapak Ibu, saya pindah 5,5 tahun berikutnya. Saya diangkat menjadi wakil gembala di sana dan ketua pembangunan. Puji Tuhan gereja kita sudah berdiri megah sampai dengan sekarang ini di kota Tarutung. Kemudian pindah ke Jepara dan ke Deli Serdang, hal yang sama, dipercayakan menjadi ketua panitia Natal dan Pesparawi Kabupaten Deli Serdang tahun 2013. Kemudian tahun 2014 dipercaya juga menjadi ketua panitia Paskah, ketua umum panitia Paskah Okumene Kota Medan. Kepanitiaan yang paling berat saya hadapi pada waktu itu, sampai saya harus
berselisih pendapat dengan istri karena dia menolak jangan terima menjadi ketua. Ternyata semua tokoh agama waktu itu mempercayakan kepada saya. Dan kami 1 minggu tidak cakapan gara-gara itu, Bapak Ibu. Bayangkan. Karena tidak mudah untuk mengurusin itu. Saya hakim di Lupakam, kegiatan yang dikelola ini ada di Kota Medan. Memang benar kami tinggal di Kota Medan. Anda tahu Kota Medan itu besarnya minta ampun. Berapa kali lipat besarnya dari Kota Jayapura. Tapi Bapak Ibu, semua kegiatan itu kita lakukan. Ketika kita diberikan kesempatan melayani di kantor, kita juga melayani di luar yang bukan lini dari pekerjaan kita. Kita lakukan itu semata-mata untuk memberkati orang. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga, anak-anak muda ini, kalau Anda nanti diangkat jadi manajer, ya buka persekutuan di tempat kerjamu. Ya, nggak perlu harus 1 jam, setengah jam pun tidak masalah. Kita di kantor setiap hari Rabu ibadah terus di PN Jayapura. Ibadah setiap hari Rabu, bukan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari Rabu kita ibadah. Ya, kita harus menggunakan potensi yang ada pada kita untuk mengasihi Tuhan kita. Kemudian yang kedua, bisa kerjasama. Ia menurunkan mayat Yesus dari salib. Dalam Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Ternyata tidak hanya Yusuf Arimatea sendiri yang menurunkan mayat Yesus, tapi dia mengajak Nikodemus. Nikodemus ini adalah orang kaya. Nikodemus ini juga adalah orang Farisi. Dia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Suatu ketika dia datang kepada Yesus karena dia takjub mendengar pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Dia datang. Kapan dia datang? Pada malam hari. Mengapa pada malam hari? Karena kalau siang hari bisa dilihat wartawan, bisa dilihat pers, bisa dilihat oleh orang lain, bisa dilihat oleh teman-temannya. Maka dia mendatangi Yesus pada malam hari. Apakah Nikodemus datang dengan tangan kosong? Tidak. Dia membawa 50 kati campuran minyak mur dan minyak gaharu. Anda tahu minyak gaharu itu mahalnya minta ampun. Minyak gaharu itu kalau per kilogram itu bisa miliaran rupiah. Kalau katakanlah minyak gaharu yang bercampur dengan minyak mur ini harganya 100 juta rupiah per kilogram. 1 kati itu sama dengan 0,6 kilogram. Jadi kalau 50 kati itu berarti 30 kilogram. Kalau 30 kilogram kali 100 juta saja itu sudah 3 miliar. Bukti bahwa minyak gaharu dan minyak mur mahal. Waktu Yesus lahir, kita bulan Desember lalu sudah disampaikan juga. Maka beberapa hari berikutnya datang orang Majus dari timur. Apa yang mereka bawa? Emas, minyak mur dan kemenyan. Gak mungkin dong datang mereka jauh-jauh dengan biaya perjalanan yang cukup jauh dan cukup mahal membawa minyak mur kalau minyak murnya murah. Untuk apa? Pasti mahal toh. Masa kita datang menemui mertua kita jauh-jauh sudah tidak ketemu sekian tahun, datang kita hanya membawa dodol karut gitu kan? Kan tidak mungkin. Pasti kita bawa yang terbaik. Jadi mur itu sangat mahal. Saking kayanya Nikodemus datang, dia membawa minyak mur 50 kati jumlahnya. Apa yang dia katakan? Guru, tidak seorang pun yang dapat melakukan yang seperti kau lakukan ini kalau dia tidak datang dari Allah. Dan dia berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Maka Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus lahir baru. Maka Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku lahir baru? Apakah aku harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku dan kemudian aku dilahirkan kembali? Maka Yesus berkata, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Dan selanjutnya Yesus berkata kepadanya, kita singkat, dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus menyampaikan itu kepada siapa? Kepada Nikodemus. Ketika Nikodemus mendengarkan itu, maka diam-diam Nikodemus percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus, walaupun dia masih tetap ada di dalam golongan Sanhedrin. Itulah yang diajak oleh Yusuf Arimatea
untuk menurunkan mayat Yesus. Jadi kita pun Bapak Ibu gereja harus bisa bergandengan tangan. Kita tidak bisa berjalan seorang diri, tidak bisa, harus bisa mengajak gereja-gereja lain. Suami istri juga, suami tidak bisa dia jalan sendiri, harus ajak dia punya istri. Kalau mau jalan-jalan ke Biak, istri harus diajak, jangan diajak temannya saja, kan begitu. Kalau jalan-jalan ke mall, istri juga harus diajak. Saya ketemu dengan Pak Wimpi dengan Ibu di jalan, ketangkap basah kami berdua, gitu ya. Rupanya sama-sama nonton film yang sama, gitu ya. Satu di belakang, satu di depan, gitu ya. Syukurnya apa ya? Karena yang diajak istrinya kan gitu kan, harus bergerak bersama-sama, kan begitu. Coba teman yang lain diajak, aduh bagaimana itu? Itu Pak Derman ajak, yang lain itu nanti akan dilapor sama ibu rumah tangga katanya kan. Bapak Ibu, kita harus bisa bekerja sama. Untuk bisa kerja sama harus merendahkan hati, harus mengenyampingkan ego sektoral kita. Dalam banyak hal bekerja bersama itu hasilnya pasti lebih baik. Kemudian yang ketiga, Yusuf Arimatea memberikan penghormatan dan penghargaan yang tulus kepada Tuhan. Dalam Yohanes 19 ayat 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, kain lenan putih itu harganya mahal. Kain lenan itu terbuat dari batang rami. Batang rami itu seratnya dikeluarkan, kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan ditenun, jadilah itu kain lenan. Dan harganya sangat mahal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kain lenan ini diperuntukkan untuk raja-raja dan juga untuk pemakaman raja-raja. Yusuf Arimatea membeli kain lenan sebelum masuk hari raya Paskah. Karena kalau sudah Paskah, pasar terbuka lagi. Jadi dia persiapkan itu. Dan dia bersihkan mayat Tuhan Yesus dan dikapani dengan kain lenan yang putih dan bersih dan harganya mahal. Saya mau katakan kepada kita, ini Yesus secara tubuh jasmaninya mati. Emang apakah ada penghargaan yang dia terima mengurusi mayat? Tidak ada. Kalau anak raja meninggal, kita mengurusi mayat anak raja ini, raja masih hidup. Wah, ini kita bisa dipromosikan. Tapi kalau yang diurusi ini sudah mati, kalau raja sudah mati, ada apa? Tidak ada yang mau diharapkan. Tidak ada jasa yang diharapkan. Penghargaan tidak, kedudukan tidak, finansial juga tidak. Tidak ada Bapak Ibu. Maka itulah ketulusan hati daripada Yusuf Arimatea. Justru Yesus secara jasmaninya mati, di situ dia tampil memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Tuhannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan baik, jangan kita mengharapkan balasan dari situ. Apalagi kepada Tuhan kita memberikan persembahan, jangan sekali-sekali mengharapkan balasan, oh supaya aku diberkati aku berikan persembahan. Tidak, terbalik, kita memberikan persembahan karena kita sudah diberkati. Amin Bapak Ibu. Bukan supaya kita diberkati. Kita datang beribadah di tempat ini bukan supaya kita diberkati. Kita datang beribadah karena kita sudah diberkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau Anda datang beribadah kepada Tuhan supaya diberkati, nyatanya 1 minggu berikutnya tidak ada lagi beras di rumahmu. Minggu berikutnya kamu tidak datang ibadah lagi. Baik dalam suka dan duka, dalam kondisi apapun juga kita harus mengucap syukur kepada Tuhan kita. Dalam kondisi sakit pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea? Dia mengutamakan Tuhan. Dalam Matius 27 ayat 60, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Catat baik-baik, membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Mengapa ada kubur baru? Karena ternyata pada waktu itu ada kebiasaan di dalam orang Israel memakamkan mayat ke dalam satu liang kubur itu bisa 1, 2 atau lebih berkali-kali.
Begini, kalau bapaknya mati, usianya katakanlah sudah 80 tahun, mati ayahnya, kemudian dimasukkan ke dalam kubur batu. Kemudian nanti anaknya, setelah juga berusia yang sama, mati lagi, maka tulang belulang dari bapaknya ini dikeluarkan, dimasukkan ke dalam peti yang lebih kecil disebut dengan peti ossuary. Peti ossuary ini kalau bagi orang Batak disebut dengan mangokal holi, menggali tulang belulang. Dan tulang belulang ini di dalam peti yang kecil ini setelah dibersihkan dimasukkan ke dalam tugu, hampir sama dengan orang Israel. Maka satu liang kubur pada waktu itu bisa digunakan 2 atau berulang kali. Maka ini adalah kubur yang baru yang seharusnya dipersiapkan untuk Yusuf Arimatea. Dan liang kubur batu biasanya dimiliki oleh orang kaya. Kalau kita di Jawa Barat, ada pekuburan namanya Santiago Hills, harganya bisa ratusan sampai miliaran rupiah, dan itu ada sertifikatnya. Jadi bukan hanya sertifikat tanah bapak ibu yang ada di Kerom sana atau yang ada di Sarmi sana, tapi di Santiago Hills itu ada sertifikat kubur. Kalau dia mati nanti, maka anak-anaknya tidak lagi capek-capek mencari kuburan, tinggal dimasukkan ke sana. Jadi yang kubur batu kubur ini adalah mahal. Mengapa mahal? Karena itu harus membutuhkan energi untuk menggali daripada menggali di tanah. Untuk memahat itu kan susah. Kalau kita memahat batu di Freeport itu kan karena ada emas di sana, tidak masalah toh. Tapi kalau menggali untuk liang kubur, ya kan, hanya kan untuk memasukkan orang. Jadi mahal. Dan biasanya liang kubur ini dari batu ini dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Dia sudah mempersiapkan untuk dirinya kalau dia nanti mati. Tetapi ketika dia lihat Yesus gurunya secara jasmaninya telah mati, maka dimasukkanlah ke situ mayat Yesus. Artinya Yusuf Arimatea mengutamakan kepentingan Tuhan. Kita juga hal yang sama Bapak Ibu. Hari Minggu mengutamakan Tuhan. Walaupun hujan dari jam 3 pagi tetap datang. Tidak bisa naik motor, ya pakai payung, ya pakai plastik. Bisa. Saya dulu di kampung itu kalau karena nggak ada payung kami dulu pakai daun pisang, ya. Jadi kalau kita jalan dulu pulang dari sawah atau pergi kemana tidak ada payung, maka daun pisang yang ditebang, maka itu dikasih di atas kepala sambil jalan Bapak Ibu, ya. Asik gitu. Jadi ke gereja pun pakai daun pisang terang masalah, ya. Utamakan Tuhan. Yusuf dari Arimatea telah mengambil langkah iman. Dia hadir bukan pada saat Yesus lagi naik daun. Sebelumnya murid-murid Yesus pernah ribut mengenai siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada Tuhan Yesus. Mereka sepertinya berebut posisi, tapi Yusuf Arimatea dia tidak ribut dengan masalah kedudukan. Dia melakukan pelayanannya pada saat Yesus secara jasmanianya sudah mati. Tidak ada sesuatu keuntungan yang diharapkan daripada membela mayat. Yusuf melakukannya karena dia yakin Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Yesus dimakamkan secara layak. Yesus mati secara tragis di bawah penghukuman Pontius Pilatus. Dia harus tergantung di kayu salib, disaksikan oleh khalayak ramai. Tidak ada sedikit pun kesalahan di dalam dirinya. Tidak ada bukti bahwa kesalahan ada di dalam dirinya. Dimahkotakan duri yang tumbuh dari tanah yang dihasilkan akibat dosa. Padahal mahkotanya sebenarnya adalah mahkota kehormatan, tapi kehormatannya adalah mahkota duri yang lahir dari dosa-dosa kita. Dia dicambuk, dia terluka dan darahnya tercurah untuk siapa? Untuk kita. Demikian juga untuk Yusuf Arimatea. Dia sadar itu. Maka ketika Yesus mati, dia memberikan penghargaan yang layak, yang luar biasa kepada Tuhannya. Bukan pada waktu Yesus lagi naik daun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar dari Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus. Dan benar, Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Saudara, tahun 2024 Pak Gembala kita mengatakan bahwa ini adalah tahun the year of divine appointment, right time on the right place.
tahun pengangkatan ilahi kepada kita, di mana Tuhan melakukan bagiannya kepada kita secara tepat pada waktunya. Kita ada pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Berkat Tuhan pasti mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu di tahun 2024 kita harus belajar bagaimana Yusuf Arimatea mengasihi Tuhannya. Kita juga mengasihi Tuhan kita dalam kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini. Saya yakin percaya rumah tangga kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati, anak-anakmu diberkati, sekolahmu juga diberkati, rencana-rencanamu akan diberkati. Demikian juga ada banyak mungkin perjanjian-perjanjian kerja dan lain sebagainya, kontrak-kontrak yang belum usai, yang belum terbayarkan di tahun 2023, pasti Tuhan akan bukakan pintu, baik itu melalui pemerintah atau melalui BUMN dan lain sebagainya. Saya kena tepat dan percaya bahwa jemaat Tuhan diberkati sepanjang minggu dan sepanjang tahun 2024 ini. Anda juga yang menyaksikan khotbah ini secara online, baik dari channel YouTube maupun dari fanpage GBCOP, saya yakin kehidupan Anda, rumah tangga Anda diberkati sepanjang minggu ini. Kiranya berkat Tuhan mengalir kepada kita belajar menjadi murid sejati, berani tampil beda dari yang lain. Yang pertama, berani menggunakan potensi dan sumber daya yang ada pada kita untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, bisa bekerjasama dan memiliki pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan penghormatan yang tulus kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian kepada Tuhan, karya terbesar dalam hidupku.